untuk menyatakan berhenti. Kalau kita bicara siapa yang harus bertanggung jawab, maka negara. Kalau dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi manusia itu rakyat sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemangku kewajiban. Nah, itu konteks hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, memasuki 2026, situasi hak asasi manusia atau HAM di Indonesia berada pada fase krusial. Berbagai laporan lembaga nasional dan internasional menunjukkan adanya tekanan terhadap kebebasan sipil, meningkatnya kekerasan dalam penanganan aksi publik, serta belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Di sisi lain, pemerintah kita menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan supremasi hukum melalui agenda reformasi hukum dan juga diplomasi HAM global. Kondisi ini tentunya memunculkan pertanyaan mendasar. Sejauh mana negara mampu memastikan perlindungan HAM secara konsisten di tengah dinamika politik, keamanan, dan pembangunan nasional? Untuk itu, untuk mendiskusikan hal ini telah bergabung bersama saya Ibu Putu Elvina selalu Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih Naura. Oke, baik Bu. Mumpung masih di awal tahun ya Bu. Sebenarnya kita teman-teman podcast juga ingin tahu seperti apa kondisi real HAM ini sesungguhnya di tengah perubahan geopolitik global. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kalau kita berkaca kepada situasi hak asasi manusia, dinamikanya pasti cukup signifikan ya. Artinya secara politik dan lain sebagainya tentu ini merupakan isu yang sangat mempengaruhi sebenarnya di tataran global. Kita lihat misalnya apa yang terjadi di antara Amerika dan beberapa negara lainnya kan gitu ya, beberapa perang dan lain sebagainya itu juga kemudian mempengaruhi geopolitik dari berbagai negara. Dan tentu saja demokrasi pada saat itu pasti merupakan tantangan ya. Karena kalau kita bicara demokrasi, indeks demokrasi itu kan banyak. Nah, Indonesia sendiri di tahun 2025 juga memiliki PR hak asasi yang cukup banyak. Tadi Naura mengatakan banyak terkait PR-PR atau pekerjaan rumah untuk hak asasi manusia. Tadi dijelaskan kita punya sederet pelanggaran HAM yang belum proses selesainya, belum terlihat. Lalu kemudian tadi kita bicara terkait kebebasan publik di hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, indikator inilah menjadi penyumbang sebenarnya kalau kita ngomong, kalau melihat sejauh mana capaian Indonesia terkait hak asasi manusia, sebenarnya catatannya bisa kita rujuk kepada misalnya Kementerian pemerintah melalui Kementerian HAM misalnya mengeluarkan indeks hak asasi manusia. Di 2025, akhir 2025, Kementerian HAM kalau nggak salah saya itu mengeluarkan bahwa ya situasinya memang belum baik, tapi setidaknya dengan adanya pengukuran itu kita sudah bisa melihat sejauh mana upaya yang sudah dicapai dan bagaimana meningkatkan dalam berbagai indeks. Nah, jadi indeks-indeks itu kan kalau hak asasi manusia itu pasti lihat acuannya satu hak sipil politik, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam hak sipil politik. Ada yang kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya, itu bicara kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya, kesehatan, itu masuk kepada ekonomi sosial ekosop gitu ya. Nah, dua indeks ini ya masih angkanya
belum memuaskan ya. Ini dibuktikan dengan rangkaian-rangkaian, apakah itu kita masih sampai hari ini merasakan demo-demo Iya, meminta agar pengangguran itu bisa dicarikan solusinya karena banyaknya jumlah pengangguran. Beberapa demo yang meminta misalnya menurunkan harga BBM, Iya. demo-demo menuntut misalnya terkait bagaimana kemudian peran serta masyarakat untuk hukum dan pemerintahan kan gitu Betul. ya. Demo kemarin misalnya di Agustus September terkait hak masyarakat khususnya ditenggarai dengan misalnya apa yang terjadi di PR kan Betul. gitu. Iya. Nah, ini menunjukkan PR-PR yang perlu diselesaikan. Nah, tapi tidak hanya Indonesia, beberapa negara di dunia seperti itu. Bahkan negara maju pun itu lagi jungkir balik itu ya, Betul. bicara hak Iya, asasi Ibu. manusianya kan gitu ya. Kebijakan yang sewenang-wenang itu juga terjadi di berbagai negara, termasuk ya tadi invasi dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana kemudian kalau kita lihat ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, itu kan menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia itu menunjukkan kita memang belum bisa mencapai impian sesuai dengan misalnya kalau kita mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan seperti itu ya, negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur kan gitu ya. Bahasa berdaulat, adil dan makmur itu belum kita capai saat ini. Justru mungkin kemiskinan semakin tinggi, gap antara orang miskin dan orang kaya itu juga semakin luas. Itu bisa kita lihat dari Gini rasio kita, walaupun ada capaian, tapi pada faktanya pengangguran banyak, orang miskin lebih banyak kan gitu ya. Barang-barang semakin tinggi. Nah, ini menunjukkan seperti itu. Di 2025 juga kita masih juga dibayangi oleh berbagai hak atas lingkungan ya. Lingkungan hidup yang sehat dan aman itu kan adalah hak asasi manusia. Betul. Tapi kemudian dalam fakta empiris banyak kemudian lingkungan yang dirusak karena masalah atau karena kepentingan bisnis misalnya. Sehingga pada saat misalnya satu tempat dilakukan misalnya penebangan sewenang-wenang dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi ekosistem. Pada saat ekosistem itu berpengaruh, maka dampaknya adalah bencana kan gitu ya. Betul. Nah, bahasanya adalah pada saat kemudian investasi itu tidak mempertimbangkan bisnis dan hak asasi manusia, maka ujung-ujungnya pasti akan ada konflik dan kerusakan. Karena di situ ada tempat-tempat di mana harusnya masyarakat adat itu berdiam, mereka menjaga hutan dan lain sebagainya. Nah, begitu masuk bisnis tanpa kemudian mempertimbangkan HAM, nah maka kemudian tidak kemudian melihat ekosistem sungai, hutan, itu kan memang penjaga bumi ya gitu ya. Memastikan keseimbangan, memastikan oksigen, itu di situ semua gitu. Nah, itu kemudian ruang-ruang ekspresi untuk kemudian menolak berbagai kebijakan yang merugikan alam, merugikan masyarakat itu terus terjadi. Penolakan itu dilakukan oleh baik itu para kelompok-kelompok lingkungan, aktivis lingkungan dan lain sebagainya. Mereka menyuarakan itu. Menyuarakan agar negara betul-betul memperhatikan aspek tersebut. Ya ujungnya ya pasti bicara tentang keberlangsungan masyarakat kan gitu ya. Kita sudah mengalami kan di bulan akhir Desember kemarin kan yang terjadi di Aceh, bencana yang terjadi banjir di Sumatera Utara, yang terjadi di Sumatera Barat, lalu kemudian banjir bandang di Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa hak atas lingkungan itu memang belum menjadi prioritas. Jadi tentu Komnas HAM banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang indikasinya merupakan indikasi pelanggaran HAM yang seperti saya tadi jelaskan. Ada hak ekonomi, sosial budaya, ada bicara sipil politik. Nah, di 2026 ini tentu kami banyak mengharap kepada negara. Karena kalau kita bicara
siapa yang harus bertanggung jawab? Maka negara. Kalau Iya. dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi manusia itu rakyat sebagai pemegang hak Ya. dan negara sebagai pemangku kewajiban. Oke. Nah, itu konteks hak asasi manusia. Nah, sekarang rakyat menuntut nih negara, tolong dong lingkungannya diperbaiki, Dibenahi, tolong dong iya. ekonominya diperbaiki, tolong dong penganggurannya dikurangi, kan gitu ya. Tolong dong pendidikannya ditingkatkan, tolong dong memastikan kesehatannya bisa optimal. Itu Iya. kan tuntutan-tuntutan dari rakyat kepada Betul. negara sebagai pemegang hak. Nah, Hmm. bila rakyat sebagai pemegang hak itu tidak mendapatkan hak-haknya yang sudah dijanjikan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka disitulah kemudian terjadi ya tadi bersuara mereka, Betul. teriak mereka, menuntut mereka kepada negara sebagai pemangku kewajiban. Betul. Nah, itulah Iya. konteks HAM yang kemudian kami pikir ya setiap negara memiliki permasalahan masing-masing, tapi bagi Indonesia ya tentu saja masalah-masalah yang terjadi, yang kita alami itulah harus menjadi kemudian bagaimana selanjutnya nih, program apa yang kemudian bisa dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat ketidakmampuan ya untuk Oke. memenuhi hak tersebut. Itu yang kemudian saya pikir perlu jadi evaluasi di 2026 ini. Di tahun ini. Nah, ya. selain itu juga kita saat ini giliran menjadi ketua Dewan HAM PBB kan gitu ya. Betul. Nah, itu kan giliran sebenarnya. Ini bagian dari Indonesia nih sekarang. Nah, apa yang menjadi syarat terkait itu? Tentu saja sebenarnya kalau kita mau memastikan dunia baik, maka kita harus mulai dengan diri sendiri kan gitu Betul. ya. Maka upaya pemenuhan HAM di Indonesia juga harus bagus skornya. Nah, tadi indeks HAM kita masih cukup, ada yang kurang kan gitu ya. Betul. Indeks misalnya terkait ekonomi, sosial budaya ya lebih baik dikit lah dibanding sipil politik gitu ya. Oke. Tapi ya itu tidak cukup kemudian kita mengatakan bahwa kita yang lebih baik karena banyak negara yang di atas kita kan gitu Pastinya. ya. Iya, Ibu. Nah, artinya momentum ini saya pikir perlu pertimbangkan dengan matang. Jangan sampai kemudian kita sudah menjadi Dewan HAM justru indeks HAM-nya hancur lebur gitu ya. Iya, Ibu. Lalu kejadian-kejadian pelanggaran HAM tidak dilakukan upaya-upaya signifikan untuk mengurangi, termasuk ya tadi yang saya Betul. panjang lebar jelaskan itu. Iya. Salah satu contoh aja, Betul. Naura, terkait itu. Iya, Bu Putu, tadi kan sederet peristiwa yang terjadi ya Bu ya di belakangan ini ya, paling tidak 2025 Iya. sampai awal tahun ini kan itu banyak, khususnya apalagi di Indonesia, dan nyatanya tidak hanya masyarakat saja yang terdampak. Tadi ternyata juga saya baru tahu lingkungan juga termasuk, Iya. ekonomi juga termasuk. Betul. Tetapi Bu, kalau untuk faktor utama nih Bu terkait meningkatnya laporan pelanggaran HAM terkait kebebasan berekspresi dan berkumpul ini, faktor utamanya apa Bu yang menyebabkan meningkatnya laporan Iya. kalau untuk peristiwa tersebut? Peristiwa hak untuk bebas berekspresi dan berpendapat itu kan adalah hak asasi manusia, masuk dalam rumpun hak sipol ya, sipil politik kan gitu ya. Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat kan gitu ya, untuk berserikat, berkumpul dan lain sebagainya, memeluk agama dan lain sebagainya. Nah, sebagai kasus-kasus itu sebenarnya setiap tahun ada saja. Ya. Ya, tadi itu puncaknya kemarin kalau kita flashback ke belakang adalah demo besar-besaran. Betul. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi karena salah satu adalah masyarakat yang sudah jengah, sudah jenuh, sudah muak misalnya ya, Ya. dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Kita tahu bahwa masyarakat merupakan pemegang hak, kan gitu ya.
Tapi pada saat yang pemegang hak ditelantarkan gitu ya bahasanya, ditelantarkan, dianggap bahwa mereka itu tidak penting, bahkan pihak-pihak yang lain yang harusnya menyelenggarakan atau kemudian memenuhi hak mereka justru bersikap sewenang-wenang, itu sebagai penyebab. Oke. Nah, faktor yang lain tentu saja selain kondisi masyarakat itu sendiri, yang kedua adalah mungkin pemerintah kurang mendengar masyarakat, dalam arti masyarakat kan punya berbagai masalah gitu ya. Iya. Di desa punya masalah sendiri, Betul. di kota punya masalah sendiri, di perairan gitu ya. Orang-orang yang di wilayah pesisir punya masalah sendiri. Belum lagi kalau kita bicara masyarakat suku terasing, terluar, terdalam gitu ya, kelompok masyarakat adat pasti punya permasalahan sendiri. Nah, dengan demikian luasnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita sebagai pemegang hak tadi ya gitu ya. Tapi kemudian itu tidak dilakukan upaya signifikan untuk menyelesaikan. Boro-boro menyelesaikan, dengar aja kadang-kadang tidak. Kan kira-kira gitu ya. Iya, Bu. Makanya kemudian pada saat itulah kemudian keluar ekspresi-ekspresi dari masyarakat dalam berbagai bentuk gitu ya. Ada yang melalui demo, ada yang melalui tulisan, Betul. ada yang melalui seni dan lain sebagainya, yang isinya adalah hai pemerintah, hai negara, tolong perhatikan kami, kan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan, tapi tidak semua senang dengan kritik. Nah, Tampaknya pada begitu, saat tidak semua senang dengan kritik, harusnya kan kritik itu harus dilihat sebagai bagian dari upaya perbaikan. Betul. Tidak boleh kritik itu membuat negara kemudian atau pemerintah kemudian baperan, kan gitu ya. Karena itu adalah bagian dari upaya koreksi. Betul. Dari masyarakat. Check and balance itu kan seperti itu. Bagaimana kemudian pemerintah yakin bahwa programnya itu 100% berhasil? Kalau kemudian rakyat sebagai penerima manfaat mengatakan nggak ada, kami nggak terima tuh dana bantuan untuk rakyat miskin. Lihat aja tuh di kampung kami jembatan rusak udah bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu ya, nggak ada perubahan. Lihat aja jumlah angka orang miskin semakin tinggi atau semakin banyak, berarti programnya kemana nih, kan gitu ya. Nah, check and balance dari apa yang dilakukan oleh negara itu dirasakan langsung oleh rakyat. Pada saat rakyat merasa bahwa negara belum optimal melakukan tugas-tugasnya, maka keluarlah kemudian kritik, kan gitu ya. Tolong dong jangan ditebang, tolong dong ini hak hutan masyarakat adat, tolong diakui, jangan dong atas nama misalnya proyek kemudian ini dilakukan begini-begini. Penolakan itu terjadi di berbagai titik gitu ya. Nah, itulah semangat dari rakyat untuk kemudian agar negara lebih memperhatikan mereka. Betul. Kanalnya yang melalui kritik tadi, kebebasan berekspresi, berpendapat tadi. Nah, pada saat kemudian upaya mengkritik, upaya memberikan masukan, upaya untuk mengkoreksi negara lewat program-programnya yang dilakukan oleh masyarakat misalnya, oleh komunitas misalnya, oleh aktivis misalnya. Mereka hanya punya kemampuan untuk bersuara. Kan hanya suara aja yang mereka punya, kan gitu ya. Jalurnya hanya itu saja. Jalurnya hanya itu saja, kan gitu ya. Nah, kalau jalurnya hanya itu saja, itu pun kemudian dibungkam, ditutup, nggak boleh bicara, hanya boleh bicara yang bagus-bagus saja. Lah bagaimana kemudian kita mengatakan kita adalah negara demokrasi? Kan gitu ya. Betul. Nah, inilah kemudian faktor-faktor kenapa kemudian ya harusnya pada saat kemudian kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, maka negara nggak boleh mengatakan itu dilarang. Seharusnya Rubah tidak dulu. dilarang. Seharusnya tidak dilarang, karena aturan main kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Iya, Bu. Nah, pada saat itu dilarang, maka itulah yang kemudian
sudah menyalahi undang-undang. Nah, Oke. Komnas HAM ya di situ, makanya kemudian selagi kebebasan berekspresi berpendapat itu tidak kemudian memberikan dampak misalnya menyerang dan lain Ya. sebagainya, itu kan harus dipisahkan ya. Betul. Ada aktor-aktor yang pada saat demo itu sebagai provokator fungsinya Iya, kan iya. gitu ya. Nah, selagi itu aman, selagi itu damai, selagi itu bertujuan untuk mengingatkan negara terkait kewajibannya, maka itu nggak perlu dilarang karena udah dijamin sama Undang-Undang Dasar. Betul. Rule of the game-nya kan di situ ya. Iya. Gitu Iya. kira-kira. Nah, ini Bu, berarti ini juga menyambung kepada pemberlakuan KUHP. Mhm. Sebenarnya implikasi KUHP yang baru ini terhadap kebebasan sipil dan hak warga negara itu apa sih, Bu? Nah, KUHP ini juga sejak mulai draft atau rancangannya keluar, lalu kemudian sempat demo besar-besaran kan gitu ya. Jadi sejak lama kan ini, Sejak Bu? lama itu karena ya tadi implikasinya tentu kita lihat nih. Kita 2 Januari kemarin itu mulai berlakunya KUHP dan Yep. KUHP kan gitu ya. Banyak pasal-pasal yang dianggap kemudian itu berpotensi ya menghilangkan hak-hak tertentu gitu. Maka tentu kita lihat nih bisa nggak diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Karena ya bagi Komnas HAM ya kami pasti siap untuk mendengar keluhan dari masyarakat kan gitu ya. Keluhannya itu berupa aduan, misalnya Betul. ada dugaan kriminalisasi kan gitu ya. Ada misalnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau perundangan, sejauh mana misalnya orang-orang tiba-tiba dikriminalisasi gitu ya, Iya. tanpa proses yang jelas. Itu kan bagian-bagian dari bentuk-bentuk pelanggaran. Sejauh mana misalnya seseorang tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ditangkap kan gitu ya, dengan tuduhan A, B dan C Betul. dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kemudian kita exercise mumpung undang-undangnya sudah berlaku. Jadi saya pikir ya Komnas HAM membuka diri ya untuk ruang-ruang pengaduan yang timbul akibat implementasi KUHP itu sendiri. Oke. Kalau diskusi panjang terkait KUHP, terkait pasal-pasal yang dianggap rentan itu kan cukup panjang ya. Iya. Banyak masukan-masukan terkait ini, terkait itu dan lain sebagainya. Termasuk pembatasan ruang publik dan ruang privat seperti itu juga itu cukup panjang diskusinya dan lain sebagainya karena kan pasalnya banyak ya. Betul. Jadi karena sudah diketok gitu ya dan sudah diberlakukan sejak diketok itu, dan mulai dari 2 Januari kemarin ya kita lihat sejauh mana sih ada nggak praktek-praktek dari pelanggaran dari KUHP itu gitu ya. Iya, Bu, jika ini kan memang sudah diketok ya Bu ya, sudah sah berarti. Tetapi bagaimana negara mungkin bisa menjamin bahwa hukum pidana ini tidak digunakan untuk membuka kritik dan oposisi, Bu, kalau pandangan Bu? Iya, artinya sebenarnya kan kalau kita bicara kembali lagi, kita punya undang-undang, kita punya sistem demokrasi, yang artinya kritik itu bukan hal yang dilarang, kan gitu ya. Seharusnya, iya. Seharusnya begitu. Betul. Makanya kata kuncinya kan saya pikir adalah pemerintah nggak boleh baper kalau itu adalah kritik membangun. Betul. Apalagi itu dijamin oleh undang-undang. Iya. Cek saja undang-undangnya, cek saja implementasinya seperti apa. Kalau kemudian kritik itu tidak kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik, kalau kita kembali lagi terkait kebebasan berekspresi berpendapat, kalau kritik itu ditujukan kepada penyelenggara negara itu kan nggak boleh kan gitu ya, nggak boleh dikriminalisasi misalnya. Karena memang tujuannya seperti itu, yang kita kritik bukan individunya, tapi jabatannya sebagai pengelola negara kan gitu ya. Yang kita kritik misalnya versinya masyarakat itu adalah kebijakannya kan gitu ya. Betul. Jadi bukan untuk shaming atau naming pribadinya gitu, tapi lebih kepada kebijakan yang dikeluarkan kan gitu ya. Betul. Pada saat sebagai pejabat negara misalnya dia ngomong seenaknya saja kan gitu ya. Betul. Lalu kemudian pada saat dikomplain, dikritisi, lalu kemudian yang mengkomplain dan mengkritisi dikriminalisasi,
membungkam. Nah itu yang memang perlu kemudian kita antisipasi, kecuali negara kita bukan negara demokrasi. Ya, Di mana betul. pasal-pasal terkait kebebasan berekspresi berpendapat itu tidak leluasa, kan gitu ya. Nah, maka kemudian upaya-upaya pembungkaman ya mungkin itu dilakukan karena memang azas negara tersebut memang bukan demokrasi, kan gitu ya. Betul. Kalau di beberapa negara yang tidak menganut demokrasi, ya memang nggak boleh sembarangan. Iya, Bahkan negara itu terbatas nggak ada ya, Bu, demo, ya. kan gitu ya. Betul. Demo nggak ada. Tapi pada saat kita sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian demokrasi sebagai sistem yang dianut, ya nggak boleh kemudian membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undangnya. Betul. Nah itu saja. Jadi Oke. kembali lagi ke laptop gitu ya. Ujungnya ke dasarnya Iya, lagi. Bu. dasarnya lagi diatur nggak oleh undang-undang. Kalau itu diatur ya jangan kemudian melakukan upaya pembungkaman. Itu Oke. saja gitu. Baik, Ibu. Mm-mm. Bu, jika terkait kasus pelanggaran HAM yang berat. Mm-mm. Nah, ini kenapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini yang di masa lalu ya masih mengalami adanya stagnasi gitu. Kira-kira kenapa, Bu? Ya, kalau dalam undang-undang terkait pengadilan HAM itu posisi Komnas HAM sebagai penyelidik. Oke. Ya, kalau kita lihat hukum pidana, maka penyelidik dan penyidik itu polisi, kan gitu Yap. ya. Penuntut umum jaksa. Yap. Tapi kalau pelanggaran HAM berat, maka penyelidiknya adalah Komnas HAM, penyidiknya adalah Jaksa Agung. Oke. Artinya proses penyelidikan yang sudah dilakukan, selesai dilakukan pada saat peristiwa terjadi, itu sudah diserahkan ke Jaksa Agung semua. Oke. Tinggal Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut Oke. mau nggak proses itu, kan gitu Dilanjutkan ya, atau tidak, dilanjutkan gitu. atau tidak? Karena Komnas HAM posisinya bukan pada sebagai penyidik ini. Nah, baru penyelidik kalau dalam konteks hukum pidana itu kira-kira ada bukti-bukti enggak ya. Bukti awal tuh ada. Tugas Komnas HAM hanya mengatakan bukti awal itu sudah ada. Ya. Silakan penyidik mengembangkan untuk membuktikannya lebih lanjut. Oke. Siapa yang perlu mengembangkan? Jaksa Agung sebagai penyidik. Oke. Nah, jadi penyelidikan sudah selesai beberapa peristiwa pelanggaran HAM Ya. yang sudah selesai kami sudah serahkan kepada Jaksa Agung. Ini loh indikasinya kan gitu ya. Ya silahkan lanjutkan gitu loh bahasanya. Berarti kalau untuk Komnas HAM sebagai Penyelidik. itu sudah dinyatakan Sudah. misalkan ini misalnya Ada indikasi ada pelanggaran indikasi atau kan ada gitu. kasus Ada gitu ya. peristiwa ini, ada indikasi pelanggaran HAM-nya Oke. kan gitu. Nah, sebagai penyelidik tentu kami mengumpulkan bukti-bukti awal. Yap. Bukti awal kan perlu kemudian diproses lanjutkan kan Iya. gitu ya. Agar menjadi yang bukti yang sah. Nah, dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, penyidiklah yang kemudian harus membuktikan. Oke. Nanti penyidik Jaksa Agung ini membuktikan benar nggak nih hasil penyelidikan awal itu seperti apa. Nah, penyidik yang harus membuktikan itu, Oke. Jaksa Agung yang harus membuktikan itu. Nah, jadi berkasnya sudah di Jaksa Agung, ya kami kembalikanlah kepada Jaksa Agung untuk Oke. proses hukumnya, pembuktiannya gimana, Iya. kira-kira gitu. Kira-kira Bu, kalau untuk kendala utama yang dihadapi Komnas HAM ya dalam menangani kasus atau ya sebagai penyelidik tadi yang seperti Bu Putu katakan ini apa saja Bu? Apakah ya memang tadi misalkan ada yang tertunda di Jaksa Agung atau seperti apa Bu kalau untuk kendala? Yang pada posisi saat ini dari peristiwa-peristiwa yang sudah selesai kita selidiki, ya saat ini bolanya ada di Jaksa Agung. Oke. Nah, Komnas HAM tentu saja menunggu bagaimana kemudian respon Jaksa Agung sebagai penyidik untuk peristiwa-peristiwa yang tuntas penyelidikannya oleh Komnas HAM. Oke. Mau dilanjutkan atau tidak ya karena bolanya di sana. Iya. Tentu dorongan Komnas HAM paling ayo dong Jaksa Agung bisa selesaikan dong segini banyak peristiwanya kan gitu ya. Betul. Nah, karena ini adalah lembaga yang berbeda kan gitu ya. Tentu Komnas HAM sebatas merekomendasikan, Oke, Bu. mengadvokasi agar
peristiwa yang sudah selesai penyelidikannya itu dilanjutkan di proses penyidikan oleh Jaksa Agung. Karena kejadiannya kan banyak yang sudah lama. Betul. Dan memang kalau pelanggaran HAM berat itu nggak ada masa daluarsa. Beda dengan hukum pidana yang ada masa daluarsanya. Dalam sekian tahun ini nggak bisa diproses karena udah daluarsa. Tapi kalau pelanggaran HAM berat itu tidak ada masa daluarsanya. Kira-kira begitu. Berarti masih tetap bisa diproses sampai kapanpun gitu ya Bu sebenarnya. Nah itu menganut kepada memang sistem yang diatur secara global seperti itu. Gitu. Berarti kalau untuk kasus pelanggaran HAM yang berat itu Bu, apakah harus diselesaikan juga secara internasional atau sebenarnya tidak perlu? Makanya kemudian di undang-undang terkait pengadilan HAM itu diselesaikannya di Indonesia ada yang disebut dengan pengadilan ad hoc hak asasi manusia. Yang tugasnya itu ya tadi mengadili proses peristiwa pelanggaran HAM berat. Di Indonesia itu ada 4 pengadilan ad hoc hak asasi manusia di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, Jawa Timur, satu lagi di mana? Saya lupa. Satu lagi. Nah artinya 4 pengadilan inilah yang ditunjuk sebagai penyelenggara atau pengadilan HAM di Indonesia. Apakah ini bisa dibawa di internasional? Bisa. Beberapa negara itu terkait pelanggaran HAM berat itu disidang di pengadilan HAM internasional atau ICC, International Criminal Court gitu ya, di ICC. Nah itu bisa beberapa kepala negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM itu atau tokoh-tokoh itu mereka disidangkan di ICC gitu. Betul. Nah kira-kira seperti itu. Tapi ya ngapain jauh-jauh kalau kemudian ini bisa kita lakukan di Indonesia, selesai di Indonesia sendiri gitu. Baik. Bu Putu, kita juga ingin mengetahui kalau terkait perlindungan terhadap pembela HAM atau mungkin jurnalis dan aktivis sipil yang dijalankan saat ini bagaimana Bu? Tadi pagi barusan Komnas HAM menandatangani MOU dengan Dewan Pers. Ya, Dewan Pers itu kan sebagai lembaga independen yang memastikan bahwa kerja-kerja jurnalis itu mendapatkan perlindungan. Kita tahu bahwa dalam bekerja jurnalis itu kerap mendapatkan ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Dan Komnas HAM banyak kemudian mendapatkan aduan terkait itu. Makanya kemudian baik itu jurnal, aktivis lingkungan dan lain sebagainya, mereka bisa jadi sebagai pembela HAM. Karena mereka memperjuangkan hak asasi. Misalnya kalau kita di isu lingkungan, ada aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan hidup di sekitar mereka. Mereka bersuara, mereka mengkritisi terkait penambangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka dikriminalisasi. Nah maksudnya mereka misalnya bisa saja mereka kalau track recordnya bagus di isu itu dan mereka memang kerja-kerjanya cukup konsisten, mereka bisa kemudian kita labeli sebagai pembela HAM. Termasuk kemudian jurnalis yang terus memperjuangkan, mengekspresikan karya-karya jurnalisnya untuk isu hak asasi manusia. Nah, misalnya beberapa kasus ya terkait jurnalis yang menyuarakan terkait hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dilindungi karena kalau mereka mendapatkan ancaman ataupun kriminalisasi, mendapatkan kekerasan, itu ya tentu ini sebagai simbol pembungkaman misalnya kan seolah-olah kerja-kerja jurnalisme itu bukan kerja-kerja yang perlu atau yang patut diwaspadai misalnya oleh orang-orang yang ya tadi bisa saja dia mengkritisi orang-orang tersebut, kebijakan tersebut dan lain sebagainya kan gitu ya. Kita punya kasus kemarin terkait antara salah satu menteri dengan media kan gitu ya, yang kemudian dimenangkan oleh media kan gitu ya. Pengadilan memenangkan itu kan gitu ya. Nah, artinya di sini upaya ke situ memang belum banyak yang diterapkan gitu. Tapi saya pikir itu juga cukup menjadi angin segar bahwa
pers itu pasti memiliki idealisme, memiliki aspek kemanusiaan yang tinggi. Pasti mereka akan terus menyuarakan hak asasi kan gitu ya, karena mereka mau tidak mau harus kemudian kritis kan gitu ya, melihat situasi masyarakat saat ini gitu. Iya, Jadi pastinya. kalau kemudian itu tidak dilindungi, ya tentu kita justru mengatakan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh sewenang-wenang gitu ya. Betul. Makanya kemudian Komnas HAM banyak kemudian melakukan rekomendasi, memberikan misalnya amicus curiae ya, pendapat hukum kepada pengadilan terkait hak asasi manusia. Ini bukan misalnya ya, kalau kita lihat contohnya adalah kasus Fathia dan Haris Azhar kan gitu ya, aktivis yang menyuarakan Betul. kritik-kritik terkait kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya, tapi kemudian dibebaskan karena memang ya itu tujuan bernegara kan seperti itu gitu. Betul, ya. Bu. Nah, apalagi mereka yang berprofesi sebagai jurnalis ya, mereka harus mengungkapkan kebenaran walaupun katanya kebenaran itu pahit kan gitu ya, tapi itu tugas mereka gitu. Betul, ya. Ibu. Iya. Mereka nggak boleh surut dari itu, kecuali kalau mereka jurnalis kaleng-kaleng kan Betul. gitu ya. Itu udah menjadi tanggung jawab Tanggung mereka sebenarnya. jawab moral dan tanggung jawab profesional mereka gitu. Iya. Kalau mereka kemudian hanya memberitakan yang baik-baik saja padahal kondisi di lapangan itu bertolak belakang, maka mereka menutup kebenaran kan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus terus dilakukan oleh para corong-corong kemanusiaan, corong-corong kebenaran tersebut melalui tulisan atau pemberitaan mereka gitu. Ini sebagai saya katakan check and balance gitu loh. Betul. Agar kemudian negara yang mungkin lupa, ini ada rakyat yang harus diperjuangkan, ya kembali lagi kepada tanggung jawab utamanya, yaitu memastikan kesejahteraan dan keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya kan gitu. Jadi orang-orang yang mendapatkan ancaman kriminalisasi itu banyak yang kemudian Komnas HAM dampingi, Komnas HAM berikan pandangan gitu ya, amicus curiae maupun pandangan-pandangan hukum lainnya, sehingga ya bisa terbuka kan. Kadang-kadang orang pada saat proses hukum dia kacamata kuda saja. Betul. Bahkan beberapa kadang-kadang nggak tahu ini hak asasi manusianya di mana gitu ya. Yang dia lihat adalah jurnalis ini tendensinya adalah mencemarkan institusi ini kan gitu ya. Padahal ada undang-undang yang kemudian membolehkan itu, dan ada semacam aturan hukum bagi jurnalis yang mereka harus menyuarakan kebenaran. Jadi itu yang nggak boleh ditawar-tawar karena memang profesi dan tusi mereka seperti itu gitu. Betul, ya. Selagi itu dilakukan dengan cara-cara yang patut gitu ya. Betul, karena Ibu. juga ada oknum-oknum juga yang sengaja cari-cari masalah, ya silakan itu diproses hukum gitu. Karena memang juga sekarang kita di era media sosial ini kan kita juga banyak ya Bu ya, mungkin media-media yang tidak legal misalnya. Betul, seperti banyak itu. sekali Jadi yang memang dibangun untuk menjelek-jelekan menjelek-jelekan itu, provokasi gitu, banyak sekali. Makanya masyarakat kita memang perlu diajari, diedukasi dan lain sebagainya. Perlu juga kontrol dalam arti kontrol positif gitu ya. Betul. Media-media yang kita kan bisa cek ya, media-media ini media sampah atau bukan kan bisa dicek ya. Betul. Isinya tentang apa, apakah mereka memberitakan secara berimbang atau tidak. Betul. Kan gitu ya. Apakah tendensi tertentu. Nah, itu yang kemudian perlu dibersihkan gitu ya. Tapi tidak hanya ke media-media yang kita katakan media sampah, tapi juga perlu edukasi kan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu ini sumbernya nggak jelas nih gitu ya. Jadi memilah dan memilih juga itu juga prioritas, karena kalau kita hanya istilahnya menutup medianya dan memblokir itunya berita dan lain sebagainya tanpa intervensi edukasi kepada usernya, yaitu masyarakat, ya istilahnya satu tumbang hilang berganti yang lain lagi kan lebih banyak. Betul. Jadi lebih banyak lagi. Iya, jadi harus dua arah gitu. Betul. Di satu sisi kita tertibkan media-medianya, di sisi lain kita edukasi masyarakatnya, tapi memastikan kedua itu harus juga tegak
betul-betul tegak adalah kebijakannya. Betul. Bahwa kebebasan berekspresi berpendapat itu dijamin oleh undang-undang, sehingga pada saat melakukan upaya-upaya yang berseberangan dengan undang-undang itu justru kemudian melanggar hukum kan gitu ya. Jadi upaya mengkriminalisasi, mengintimidasi, melakukan kekerasan terhadap produk-produk jurnalis yang yang valid, yang berimbang, itu adalah kejahatan juga jadinya kan begitu. Iya, ya betul, kan? Ibu. Nah, karena pun kalau tidak, mereka punya jalurnya sendiri. Misalnya beritanya dianggap tidak benar, misalnya si jurnalisnya dianggap tidak kompeten, tidak berimbang, menyudutkan, ya silahkan proses ke Dewan Pers misalnya kan gitu ya. Nah jalurnya sudah disiapkan, jadi aparat penegak hukum nggak perlu kemudian mengkhawatirkan jurnalis yang kritis dan lain sebagainya, karena semua ada di aturannya masing-masing gitu. Karena kita juga jurnalis itu kan bekerja sesuai kode etik juga, Bu. Jadi maksudnya gimana ya? Mereka mungkin tidak akan berani untuk keluar dari jalur itu atau aturan itu gitu. Oke, Bu Putu, sejauh mana diplomasi HAM Indonesia ya di kancah global sejalan dengan praktik penegakan HAM di dalam negeri kita, Bu? Sebenarnya Indonesia ini secara umum itu memiliki political will yang cukup baik gitu ya. Ya, buktinya adalah sebagai negara demokrasi, negara sudah mengeluarkan banyak aturan ya terkait hak asasi manusia. Bahkan sekarang ada Kementerian HAM-nya segala. Yang belum ada negara yang punya Kementerian HAM sendiri gitu ya. Kalau yang punya Komnas HAM banyak gitu ya, karena kan Komnas HAM lembaga negara independen gitu ya. Nah, tentu ini yang kemudian saya katakan PR pada saat kita menjadi Dewan HAM PBB, pada saat itulah sebenarnya kita sedang diperhatikan oleh negara-negara lain. Kan gitu ya. Ini sebagai ketua Dewan HAM PBB, tapi kok di dalam negerinya sendiri terkait hak asasi manusia masih jadi masih belum optimal gitu. Kalau belum optimal tapi jangan ekstrim gitu ya. Ekstrim dalam arti ya memastikan bahwa upaya untuk pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia itu berjalan. Itu penting. Sehingga pada saat kita menjadi contoh barometer dunia terkait hak asasi manusia, maka kita harus kemudian memantaskan diri dong. Kan gitu ya. Kita punya Kementerian HAM, kementerian ini, kementerian itu, kita punya berbagai regulasi, produk-produk undang-undang yang kalau dilihat isinya itu bagus-bagus semua. Tapi begitu tataran implementasi, nah itu yang masih belang bentong gitu ya. Ujiannya di situ. Ngomongnya bagus, ininya perangkatnya juga bagus ya gitu. Kita punya undang-undang ini, kita punya kebijakan ini, kita punya lembaga HAM, kita punya Komnas HAM, kita punya Komnas Perempuan, kita punya KPAI, Ombudsman dan lain sebagainya sebagai lembaga-lembaga negara independen HAM. Tapi di tataran implementasinya itu dikerjakan nggak itu? Kan kira-kira gitu. Sebenarnya rekomendasinya dari Komnas HAM itu kan, Komnas HAM itu salah satu output atau keluarannya kan rekomendasi. Rekomendasi meminta kepada negara untuk melakukan ABCDE misalnya, karena indikasi terkait korban-korban di isu-isu ini cukup parah, cukup signifikan. Tolong rekomendasinya ini, selagi negara komitmen untuk menjalankan rekomendasi dari hasil temuan pelanggaran HAM di lapangan, maka itu adalah upaya perbaikan. Ya kita kan nggak bisa mengatakan kita sudah sangat baik di isu ini pasti progresnya, tapi progresnya harus naik terus, jangan turun. Kembali lagi kepada indeks HAM. Setidaknya indeks HAM walaupun naik sedikit nggak masalah gitu, tapi kalau turun
Nah, Iya, betul Ibu. itu kan berat ya, berarti ada kalau dalam suatu sistem tuh ada bautnya yang lepas di sini, kan gitu ya, sehingga longgar. Kalau longgar kemudian rentan terjadi Iya. pelanggaran, Ini baik ada itu miss-nya oleh di mana gitu ya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi sistem itu harus kuat dibangun sehingga ya tadi pelan tapi pasti Yap. situasi HAM kita akan semakin baik. Karena bicara HAM itu bukan bicara terkait kewenangan tertentu, Naura. Itu Iya. bicara tentang kita. Karena yang diatur hak asasi manusia itu apa tadi? Iya. Ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. politik, lingkungan, dan macam-macam, termasuk hak perempuan, anak, lansia, itu masuk semua dalam isu HAM. Ya, Jadi isu HAM itu adalah tentang kita sehari-hari. ya, Nah, kalau itu tentang kita sehari-hari, maka ya harus semakin kondusif, kan harusnya begitu ya. betul. Nah, kalau misalnya masyarakat kita tidak ekonominya jelek karena banyak pengangguran, ya intervensilah di situ. Ya, Ya kan harusnya begitu, harusnya. kira-kira begitu loh. oke. Ya. Oke, Bu. Nah, Bu Putu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya, Bu ya, sebagai penutup juga. Dari Bu Putu, sebenarnya apa agenda prioritas yang perlu dilakukan oleh negara untuk memperbaiki situasi HAM mungkin dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ini, Bu? Ya, kalau Komnas HAM tentu berharap banyak kepada negara karena kan pemangku kewajiban itu negara kan gitu ya. Negara melakukan 3 tanggung jawabnya. 3 tanggung jawab negara itu menghormati, ya, melindungi, ya, memenuhi hak asasi manusia. Iya. Kalau 3 tanggung jawab negara itu dilakukan, maka ya insya Allah kita akan lebih baik kan gitu ya. Nah, makanya kemudian prioritas, kalau bicara prioritas di Astacita Presiden itu, Astacita yang pertama itu justru tentang hak asasi manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara misalnya program-program prioritas, sekolah rakyat, itu kan hak atas pendidikan, ya. itu hak asasi manusia, kan Betul. gitu ya. Makan bergizi gratis, ya, itu bicara hubungannya dengan hak atas pangan. Oke. Itu juga hak asasi manusia, ya. Lalu kemudian kita bicara terkait carut marutnya kerusakan lingkungan, Iya. itu juga hak asasi manusia. Nah, prioritas yang sudah dilakukan oleh Presiden tinggal kemudian ngecek lagi apakah prioritas saya ini sudah kemudian sejalan dengan hak asasi manusia tersebut sebagai Astacita yang pertama. Oke. Maka mau nggak mau cek lagi kepada aspek sipil politiknya bagaimana, ekonomi sosial budayanya bagaimana, bagus nggak nilainya, masih ada nggak misalnya ditutupnya rumah ibadah dan lain sebagainya. Iya, Ibu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan kerentanan konflik antar masyarakat itu kan juga harus kemudian diperhatikan. Iya, betul. Ya kan, isunya mungkin hanya satu isu, tapi kalau kemudian isu ini tidak diintervensi dengan baik, ya, segera diperbaiki, ini akan menimbulkan gejolak dinamika masyarakat, itu kan bahaya. Iya. Ya, makanya kemudian itu juga harus diantisipasi karena itu masuk dalam sipil politik loh. Betul. Terkait agama dan keyakinan tersebut. Jadi Takutannya timbul gap lagi pasti yang lebih besar. kalau Iya. udah besar lagi kan jadi konflik horizontal. Iya. Soal horizontal kan repot ya antar masyarakat. Kita Iya. udah mengalami itu di Palu Betul. dan lain sebagainya, dan kita nggak mau itu terulang kembali gitu ya. Oke. Nah, jadi itu bahasa prioritas itu pasti bahasa selagi ekonomi baik, maka itu akan berimplikasi kepada kemakmuran setidaknya. Ya. Kemakmurannya yang harus rata gitu, bukan kemakmuran segelintir orang, kan gitu ya. Kalau baca lagi di undang-undang itu kan terkait ekonomi kerakyatan bicaranya kan gitu. Ya. Nah, kalau kemudian itu baik, politik baik, sosial baik, kemudian masyarakatnya semakin berkembang, pendidikannya semakin baik, itu saya pikir kita sudah berada di jalan benar nantinya kalau itu diperhatikan gitu. Oke, baik, Kira-kira Ibu. begitu ya. Oke, baik Ibu Putu. Nanti tadi teman-teman kita baru saja berbincang ya, berdiskusi, ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Putu terkait
HAM ya atau hak asasi manusia dan bagaimana situasinya saat ini ya Bu ya, dari situasi global maupun di negara kita saat ini. Dan tadi kita berharap juga Bu, sebagai masyarakat juga kita juga berharap bahwa nanti agenda-agenda yang diprioritaskan ini untuk masyarakat bisa berjalan dengan baik amin. juga. Baik, situasi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kualitas demokrasi dan tata kelola negara hukum. Tantangan yang muncul sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan perlunya konsistensi antara komitmen normatif dan praktik di lapangan juga. Menegakkan HAM yang kuat bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi juga menjadi pondasi kepercayaan publik, stabilitas nasional, dan keberlanjutan pembangunan. Masa depan HAM Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam memastikan akuntabilitas, membuka ruang partisipasi publik, dan tentunya menempatkan hak warga sebagai pusat kebijakan. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putu, terima kasih. Terima kasih. Untuk menyatakan berhenti.